Jadi artinya kan yang pembiayaan kesehatan ini kan eh, kalau dari topiknya ini yang mengena cuma dua ini ya Pak ya, di dua topik. Tapi kalau dihubungkan dengan pembiayaan kesehatan, ada beberapa topik yang pernah dilakukan seperti jam bersal, BOK dan apa ya satunya itu? Ya NHA ya Mas, BHA yang pernah dilakukan itu yang apakah itu bisa Prof kita masukkan dalam dimasukkan dalam di satu itu, dengan topik-topik yang sebenarnya mirip tapi tidak sama persis, tapi sama-sama pembiayaan kesehatan juga mengarah ke puskesmas. Ya, ya mungkin kan ada satu kegiatan yang hanya bisa menjawab sebagian dari pertanyaan itu, yang lain itu enggak apa-apa. Gitu. Berarti ada tumpang tindih antara itu ya. Apa mungkin tapi kalau Dokter Andri rencananya hanya berdasar laporan sister hospital 12 itu apa mau cari dari luar juga? Mungkin harus tambah dari luar, karena nggak cukup kalau hanya itu. Dan kemarin kan ketika kita bicara subjektivitas kan juga jadi lebih lebih menjadi lebih penting untuk dapat bahan-bahan dari luar. Iya. Karena tadi Pak Oji, misalnya kita bicara alokasi ya, alokasi kan banyak sekali, mau yang kebijakan alokasi atau teknik alokasinya atau peraturannya. Nah, jadi nanti kita perlu kembali ke tujuan besarnya. Ini kita mau menilai efektivitas mekanisme yang sudah dilaksanakan sekarang, dan juga kita ingin menguji rekomendasi kita apakah lebih bagus atau bisa meningkatkan kinerja sistem. Ya. Atau ya kita coba yang dari dalam dulu, nanti kalau kita tidak puas dengan hasilnya kita perluas ya, seperti itu aja. Baik, ada lagi? Jadi itu maksudnya cuman PMPK atau kemarin kan kita sempat belajar yang perpus itu Prof, perpustakaan yang tesis S2 ya, juga dengan lumayan. dengan tesis saya kira. Ya, karena persoalannya gini bro, karena kan waktu kita diskusi pertama, biasanya systematic review itu untuk menilai efektivitas dari satu intervensi. Ya. Nah, sementara kita ini menilai post facto ya, dan kita tidak ya, bukan kita yang melakukan intervensi, apakah kita bisa menilai efektivitasnya gitu ya. Tapi kemudian kalau pertanyaannya diarahkan kepada outcome, kemudian ada indikator-indikator yang menunjukkan adanya perbaikan setelah tadi teknik alokasi yang ditetapkan itu berlaku, mungkin itu yang kita lihat Mas. Apakah puskesmasnya jadi cakupannya lebih luas, kemudian kualitas atau derajat kesehatannya jadi meningkat, nah itu kan kita bisa tinjau. Kalau sister hospital nanti kaitannya dengan kematian ibu, kematian anak ya Mbak. Kalau PML nanti mungkin ya yang di NTT. Kalau yang PML nanti kaitannya dengan kinerja organisasi, kita tetapkan. Ya, ya. Karena biasanya kalau yang di klinik enak ya Prof ya, kita membandingkan dua substance gitu atau dua teknik intervensi medis. Nah, itu enak. Kalau yang ini kan kadang-kadang nggak ada pilihan, adanya cuma ini gitu yang dilakukan, bagus atau tidak bagus gitu. Mungkin ada lagi yang lebih teknis. Oh banyak, ini sudah jadi. Yang di artikel ini sudah jadi. Prosesnya
Oh, prosesnya ya harus dibaca Artinya- satu-satu memang ini. Ini systematic review. Yang integrative review, Prof juga punya artikelnya sebenarnya. Ini namanya systematic review, tapi sebetulnya kalau kita perhatikan Ya, ya ada banyak yang di integrative review karena ya itu tadi pertanyaannya itu kalau systematic review Cochrane itu kan yang Dr. Andi tadi bilang itu biasanya tentang intervensi ya, terapi ya. Nah itu tidak bisa diterapkan di sini karena syaratnya harus randomized control trial ya, kita tidak bisa gitu ya. Jadi ya seperti ini nanti ya ini kan seperti ini ya, nanti ditampilkan hasilnya yang direview itu penelitian-penelitian apa saja. Jadi tidak digabung, tapi hanya dideskripsikan saja ya. per artikel ya, Bro? Ya per topik. Per topik ya. Ya, tentang ini dia mengatakan seperti ini, kalau di sana seperti itu gitu. Terus yang terakhir kan ini ini cara komunikasi yang dipakai apa, ini kan proses. Ya. Ini Mas Oji, contoh prosesnya 41 ini, cara-cara untuk mengkomunikasikan dan pertukaran informasi seperti apa. Nah, terus ini kan dibuat salah satu cara presentasi hasil kan dalam bentuk tabulasi ya. Ini ada yang pakai, ini kan COP itu organisasi pembelajaran kan, boleh dikatakan. Jadi ada face to face within the workplace, ada macam-macam ini cara komunikasinya. Jadi deskripsikan saja dalam di tabulasi, kemudian ada narasinya juga. Ya, terus dari desainnya ini juga ada tabelnya, kemudian narasinya ya, dan ya ini yang ini ya, kalau menilai effectiveness ini kan berarti jadi itu kan ada bahwa belum ada penelitian empiris ya yang melihat apakah communities of practice itu meningkatkan itu. Ya. Kalau kita lihat itu kan diskusi atau kesimpulannya kan ya ini yang ya secara keseluruhan belum ada informasi yang cukup ya, apakah di literatur yang jadi ini kalau review ini syaratnya itu ya, kriteria inklusinya adalah harus dipublikasi di jurnal yang peer reviewed gitu ya. Belum ada informasi yang cukup untuk mengatakan bahwa communities of practice itu meningkatkan ini nilai dan kemampuan dari anggota organisasi itu. Ya, jadi kalau kita melakukan systematic review yang beneran terus dihitung summary odds ratio atau risiko relatif, ya, nggak mungkin. Baik, masih ada pertanyaan? Jadi mungkin kita coba dulu, Ya. ya. Setelah itu nanti kita presentasikan hasilnya seperti apa. Kalau didiskusikan terus nanti mungkin nggak terpikirkan gitu loh. Apa kira-kira persoalannya? Ya. Ya, itu Mbak Evi.
Berarti tugas berikutnya tadi adalah yang pertama menjabarkan topik yang dipilih. Misalnya divisi public health tadi ada 2 topik, perencanaan dan pembiayaan. Berarti yang topik itu yang dipilih. Kemudian untuk Bu Bella ada 1 topik. Kemudian ada divisi rumah sakit, tetap BLU atau tetap mau dua-duanya atau mau PML aja? Kalau di luar itu mereka istilahnya kan otonomi rumah sakit itu sebenarnya agak beda dengan komunitas kita, tapi gimana Mbak? Enaknya gimana? Belu aja ya? Kalau BLU ada sih, banyak sih hasil penelitian yang sudah ada, tapi kalau PML memang enggak. Untuk latihan. Oke, baik. Untuk divisi rumah sakit 1 dulu, yang BLU. Kemudian untuk yang divisi public health, bencana, rumah sakit, mutu, sister hospital, tadi sudah ditentukan. Kemudian itu yang pertama adalah menjabarkan topiknya. Kemudian yang kedua, pertanyaan reviewnya apa saja, gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah yang akan direview hanya laporannya saja yang dibuat atau ditambah dengan jurnal-jurnal dari nasional maupun dari internasional. Jadi ada 3 tadi, ya, atau tesis nasional, termasuk dengan tesis-tesis nanti mungkin bisa Mbak Esti support ya, seperti itu. Jadi kita kurang lebih sekitar 2 minggu sejak nanti masuk, pertemuan nanti akan dilaksanakan antara tanggal 11 sampai dengan 15. Di antara tanggal itu, mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu? Mbak Evi? Iya, silakan Mbak. Maaf, Monggo. ya saya mau menanyakan, ini kan tadi ada 3 tugas berarti ya Mbak? 3 tugas. Yang pertama menjabarkan topik. Jadi yang tadi kita pilih, ini topiknya dijabarkan kembali seperti apa maksud saya? Prof, dijabarkan lagi seperti apa topiknya? Tadi kan menjabarkan topiknya, kemudian membuat daftar pertanyaan reviewnya. Tadi kan dari pembiayaan dari public health ada 2 topik. Itu mau dijabarkan topiknya seperti apa lagi ya, Prof, gitu loh. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Dini. Jadi karena pembiayaan tadi kan topiknya masih lebar sekali, financing untuk primary care. Padahal tadi kita sudah lihat ada kata kunci yang menarik, financing, primary care, program, bottleneck. Nah itu yang direkompos, ya disintesis supaya kita dapat topik yang tidak terlalu lebar, tapi juga tidak terlalu sempit, seperti yang sister hospital, gitu. Berarti ini penyempurnaan yang tadi kita buat, terus nanti di dalamnya ada pertanyaan untuk baru setelah itu kita membuat aja? Pertanyaan review yang kaitannya dengan menguji itu bagaimana alokasi pembiayaan di puskesmas. Iya. Kaitannya dengan indikator-indikator outcome juga bisa, proses juga bisa. Oke. Mungkin ada tambahan, Bro? Dari tadi di mana ya? Saya kira di sini ya tadi. Ya, lagi kemana-mana. Lagi lagi memikirkan isinya ya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, jadi kita tajamkan topiknya, kemudian kita buat pertanyaan review. Mungkin ya, ketika mendefinisikan itu yang mau direview itu, ya kalau terlalu luas nanti terlalu banyak yang mungkin tidak relevan juga masuk gitu. Tapi kalau terlalu spesifik nanti juga hasilnya terlalu sedikit, mungkin kurang bermanfaat. Jadi yang sulit yang pas itu. Pasnya ini hanya bisa terjadi kalau kita coba gitu ya, karena kemarin kita sister hospital saya search, yang keluar itu ada sister Clarence, sister hospital memang, tapi yang keagamaan ya, tidak ada
sangkut pautnya sama sekali jauh dari yang kita, bukannya kita maksud. Tapi ketika kemudian didefinisikan ya. bahwa ini pengiriman sudah masuk keywords deployment di situ misalnya, gitu. Nah, terus ini kan dari ke daerah yang terpencil sudah keluar remote areas gitu. Ya. Itu nanti semua akan terus mendefinisikan scope dari anunya. Nah, jargon-jargon teknisnya kan per divisi sudah familiar pasti, ya. Tidak bisa orang bencana kok memahami jargonnya public health, mungkin ya agak jauh. Makanya ini keuntungannya kalau per divisi ini sudah spesifik, kita sudah tahu ini apa kata kunci yang paling banyak dipakai di dalam komunitas kita masing-masing. Oke, baik, 5 menit terakhir. Kalau misalnya mau ada yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi ulang, mumpung Prof. Hakimi masih ada di dalam ruangan. Ya mungkin tinggal ngerjakan aja Pak, nanti kita, cuma sekarang timeline-nya tadi Mbak, tanggal berapa harus jadi apa, kan Mbak Evi yang tahu anunya, milestone-nya. Oke, berarti kalau tadi sesuai yang disampaikan Prof. Hakimi, kita coba dulu sampai tanggal 11. Sampai tanggal 11 itu hasilnya, draftnya dikirimkan ke Mbak Novi. Nanti kita emailkan, kita sirkulasikan hasil pertemuan sore hari ini. Nanti kita emailkan ke Novi untuk 3 hal tadi yang perlu dijabarkan lebih lanjut. Maksimal tanggal 11, draftnya bisa dikirimkan dulu. Setelah itu nanti kami akan kirimkan ke para narasumber, ke timnya untuk mendapatkan masukan. Nanti kalau misalnya sudah ada diskusi, kita akan ada pertemuan ketiga untuk membahas lebih lanjut. Gitu ya Prof ya? Ya, cuman mungkin saya bisa mendapatkan bahwa langkah berikutnya nanti bagaimana mengekstraksi informasi, mengekstraksi data dari yang mau direview itu ya, yang sudah kita pilih. Ini yang mau saya review setelah melalui proses tadi ya. Nah, mengekstraksi data dari situ, kemudian berikutnya menganalisis, dan yang setelah itu menyajikan hasilnya, mendiskusikan dan mengambil kesimpulan. Oke. Kira-kira tambah bingung apa? Enggak ya, harusnya lebih jelas ya. Ya, ini sesuatu hal yang baru Pak Andre. Jadi mungkin perlu apa? Kalau di dalam mereka yang sudah biasa bikin tesis ini, ini kita coba bikin seperti keaslian penelitian dulu. Nah, lihat-lihat punya orang seperti apa, kita bandingkan dengan punya kita gitu. Nah, langkah awalnya itu dulu mungkin. Kemudian tinjauan pustaka. Gitu. Oke Mbak Evi, kita tutup aja karena kalau ditanya terus pasti ada terus pertanyaannya. Gitu ya. Oke. Mencari inspirasi. Ya baik Pak Andre, terima kasih Prof. Hakimi untuk memberikan arahan sore hari ini. Nah, nanti kita akan sirkulasikan hasil pertemuan siang hari ini dan akan kita setkan kapan pertemuan selanjutnya. Begitu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.